Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat titik balik, kembali kita bertemu di paruh ketiga atau 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh dengan imbalan pahala dari setiap umat muslim yang melaksanakan ibadah wajib, sunat maupun sedekah. Di tengah suasana yang relatif nyaman, aman, teduh di bulan suci ini, walaupun udara sedikit panas ya, tiba-tiba rakyat bumi Serami Mekah agak sedikit disodorkan informasi atau berita yang kurang mengenakan. Ini terkait masalah sedikit terjadi pergesekan antara IARA dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Krimsus Polda Aceh, Kombes Winardi. Ya, pergesekan ini berawal dari aksi cepat personil Ditreskrimsus Polda Aceh saat mengamankan 2 unit mobil tangki yang diduga memasok BBM jenis solar tanpa izin resmi atau ilegal ke perusahaan tambang di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya, Provinsi Aceh. Dari pengungkapan kasus tersebut, petugas kabarnya ikut mengamankan 3 orang pelaku. Ini diakui oleh Kabid Humas Polda Aceh, Joko Krisdianto, pada Rabu 15 Maret 2023 lalu mengaku pihaknya telah mengamankan 3 orang berinisial FH, AHI, dan SB. Ketiganya yaitu tadi diduga sebagai pelaku. Penangkapan itu dilakukan di Jalan Lintas Nasional Nagan Raya Melabuh atau tepatnya di Gunung Trans, Kecamatan Tanduraya, Kabupaten Nagan Raya pada Rabu 15 Maret 2023 lalu. Penangkapan ini dilakukan oleh tim Indaksi Ditreskrim Sus Polda Aceh beserta selain tadi menangkap 3 orang juga menangkap 2 mobil tangki beserta 3 pelaku seperti yang saya katakan tadi tanpa dilengkapi dokumen resmi. Saat ini ketiga pelaku tersebut menjalani pemeriksaan untuk mengetahui modus operandi dan peran masing-masing dari ketiganya. Yang ketiganya atau dugaan pelaku tadi ditahan di Mapolda Aceh. Itu menurut Kabid Humas Joko Kamis 16 Maret 2023 kepada media pers di Jakarta. Kepada media pers di Banda Aceh, maaf. Dia menjelaskan penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat dan penyelidikan yang dilakukan tim yang dipimpin Kasubdit 1 AKBP Tirta Nur Alam. Kedua mobil tangki tadi diketahui milik perusahaan berinisial PTBA dan diduga mereka akan memasok BBM tadi ke sebuah perusahaan batubara berinisial PTMB di Aceh Barat. Direktur Reserse Kriminal Khusus atau Dirkrimsus Polda Aceh, Kombes Pol Winardi, ketika itu menambahkan total BBM ilegal yang berasal dari 2 mobil tadi jumlahnya 24 ton. Dengan rincian pada 1 mobil 16 ton dan pada 1 mobil lagi ada 8 ton. Saat ini pihaknya masih mendalami asal-usul minyak tersebut karena ditengarai bukan berasal dari Pertamina atau bukan kategori industri maupun atau oplosan ya. Maksud saya begini, bukan kategori industri atau oplosan dengan BBM subsidi. Itu sebabnya dilakukan uji laboratorium dengan berkoordinasi bersama Pertamina. Tujuannya tentu saja untuk memastikan varian ataupun kadar dari minyak tersebut. Kedua unit mobil tangki berwarna biru tadi serta minyak dan para terduga pelakunya telah diamankan di Polda Aceh.
tentu untuk dilakukan pengembangan dan proses hukum lebih lanjut. Menurut Winardi, para pelakunya akan dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menariknya, usai penjelasan tadi, nyaris 2 pekan tak lagi terdengar kabar maupun berita di media pers. Bagaimana sebenarnya tidak lanjut proses hukum terhadap para terduga pelaku tadi. Entah itu sebabnya, aktivis dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau YARA mempertanyakan tindak lanjut dari penangkapan mobil tangki tadi. Ya, tentu bisa dimaklumi ya, karena sudah 14 hari setelah kejadian penangkapan, terkesan kasus ini bagai hilang di telan bumi. Begitu kata Ketua Perwakilan Raya Aceh, Ketua Perwakilan YARA Aceh Barat dan Nagan Raya, Hamdani Esos MH, dalam siaran persnya pada Kamis 30 Maret 2023 lalu. Jadi penangkapan itu terjadi pada tanggal 15 Maret, 15 hari kemudian, tanggal 30, Hamdani bereaksi mengeluarkan pernyataan resminya. Semestinya, kata Hamdani, tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh terbuka saja dengan masyarakat terkait dengan lokasi penangkapan itu berada di mana. Kalau di Nagan Raya persisnya di mana, walaupun tadi sudah disebutkan di kawasan gunung bla bla bla. Kemudian sejauh mana proses yang sudah dilakukan. Apalagi BBM yang diangkut 2 unit mobil tangki saat itu menurut Hamdani tanpa membawa dokumen resmi atau sah. Hamdani menduga BBM tadi akan dipasok ke salah satu perusahaan tambang batubara di Kabupaten Aceh di Kabupaten Aceh Barat, yaitu PT Mifa Bersaudara. Jadi PT inisial PT MB tadi rupanya PT Mifa Bersaudara. Hamdani mengaku khawatir ada upaya untuk menghilangkan jejak dari kasus tersebut oleh pihak terkait. Karena itu, untuk membantah adanya kecurigaan publik atau masyarakat terhadap aparat penegak hukum, maka harus ada pengumuman ataupun informasi terkait perkembangan penyelidikan atau penyidikan dari kasus tadi. Masyarakat masih berpikir positif menurut Hamdani. Karena itu kasus yang sedang ditangani Polda Aceh ini, jika terus berlarut dan tidak ada informasi perkembangan apapun, ini bisa menurunkan kepercayaan publik kepada Polri. Begitu pendapat Hamdani. Karena itu dia lagi-lagi berpendapat jika penyidik Polda Aceh tidak bisa membuktikan, seharusnya, maksudnya jika penyidik Polda Aceh tidak bisa membuktikan apakah perbuatan tadi melanggar hukum atau tidak, seharusnya lagi-lagi Hamdani berharap bisa dibuka ke publik secara terang-menerang dan transparan, sehingga lagi-lagi tidak menimbulkan kesan tak baik. Tentu saja ini akan berdampak pada tingkat kepercayaan warga terhadap kinerja kepolisian. Karena itu Hamdani meyakini kedua pelaku yang diamankan itu hanya sebagai pekerja saja yang ikut terlibat atau ditetapkan sebagai tersangka. Padahal kata dia masih ada tingkatan di atasnya, katakanlah seperti pemilik perusahaan tadi ya. Sehingga dia berharap kasus ini jangan sampai masuk angin atau hanya menjadikan pekerja sebagai korban, sementara pemilik perusahaan atau atasan di atasnya justru bebas melenggang. Ada ironi lain lagi, tapi yang terjadi bukannya menyampaikan perihal perkembangan penyelidikan atau penyidikan seperti yang diharapkan YARA. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto justru mengaku pihaknya telah menghentikan proses penyelidikan terhadap kasus dugaan penyelundupan 24 ton BBM ilegal tadi. Penghentian penyelidikan itu, kata Joko, karena berdasarkan hasil laboratorium yang dikeluarkan Pertamina Medan. Hasilnya BBM yang diamankan penyidik itu
kata Joko, masuk dalam standar minyak industri atau kategori B30. Karena itu tidak ada dasar bagi penyidik untuk melanjutkan perkara tersebut. Dan demi hukum, perkara itu harus dihentikan karena tidak cukup bukti. Itu kata Joko pada Jumat 14 April 2023 di Banda Aceh. Jadi penangkapan tanggal 15 Maret, tanggal 30 Yara memberikan komentar, mempertanyakan prosesnya 15 hari kemudian 14 hari kemudian, 14 April 2023, Kabid Humas Polda Aceh, Joko Krisdianto, justru mengatakan akan kemungkinan kasus ini akan di SP3 atau ditutup. Makanya kata Joko, dalam waktu dekat, perkara tersebut akan digelar untuk dihentikan penyidikannya. Penyidik juga sudah mengembalikan struk, tangki dan isinya kepada pemilik, ujar Joko. Ini saya agak sedikit terpatah-patah ini karena bulan Ramadan. Untuk membahas kasus seperti ini memang agak sedikit ribet ya. Karena ya bla 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 lah. Tapi kembali kita ke fokus ya, ke pokok masalah. Nah, merasa ada yang tidak beres dari proses yang sedang berjalan, lagi-lagi Yara akhirnya melaporkan Direktur Reserse Kriminal Khusus atau Dirreskrimsus Polda Aceh, Kombes Pol Winardi, ke Divisi Propam Mabes Polri di Jakarta. Apa alasan Yara sehingga bisa membawa kasus ini ke Trunojoyo, Jakarta? Menurut Safarudin, Ketua Yara maupun Hamdani, dasarnya ya diduga, ada dugaan bahwa Winardi telah menghentikan kasus penyeludupan BBM ilegal sebanyak 24 ton di Nagan Raya tadi. Nah, Kepala Perwakilan Yara Nagan Raya dan Aceh Barat, Hamdani, mengklaim dari informasi dan investigasi yang diperoleh dan dilakukan pihaknya, diduga kasus tersebut sudah dihentikan dihentikan sepihak oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh. Bahkan, ungkap Hamdani, sudah mengarah kepada dugaan adanya praktik main mata untuk menghentikan kasus tersebut dengan imbalan tertentu. Itu disampaikan Hamdani kepada wartawan Kamis 13 April 2023 di Melabuh, Aceh Barat. Ibarat terserang tawon ya, atau digigit tawon, tentu saja tudingan Hamdani seperti ini tidak bisa diterima secara terbuka oleh Winardi. 2 hari kemudian atau 15 April 2023, Direktur Reserse Kriminal Khusus Dirreskrimsus Polda Aceh, Kombes Pol Winardi, menggelar jumpa pers di Mapolda Aceh, Banda Aceh. Ya, tentu sudah bisa kita tebak apa yang akan terjadi. Winardi membantah dengan tegas tudingan dari Ketua Yara Aceh Barat dan Nagan Raya, Hamdani. Tentu terkait dugaan adanya main mata untuk menghentikan penyelidikan kasus 24 ton BBM jenis solar yang diduga ilegal di wilayah setempat. Mantan Kabid Humas Polda Aceh itu menyebut tuduhan Yara tidak mendasar alias tidak benar, sebab perkara tersebut belum dihentikan dan masih dalam penyelidikan. Kata Winardi lagi, tidak ada satu pernyataan pun yang menyatakan kasus ini dihentikan. Menarik kan? Mungkin bagi Winardi tidak mengucapkan itu. Tapi jangan lupa, Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Joko, sempat menyatakan itu. Dan tracking jejak media yang kami lakukan, pemberitaannya di hampir semua media online lokal maupun nasional. Termasuk di laman CNN Indonesia. Bahwa ada pernyataan dari Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Joko, bahwa kasus ini akan di SP3 atau dihentikan. Kembali ke pendapat
Winardi. Katanya jika pun sudah dihentikan, tentu sudah dikeluarkan surat perintah penghentian penyelidikan atau SP3. Kata Winardi saat jumpa pers Sabtu 15 April 2023 lalu di Mapolda Aceh. Lagi-lagi Winardi membalas ya dan menyebut apa yang dituduhkan Yara itu tidak benar. Dan sampai hari ini kasus tersebut masih berjalan serta sedang dalam penyelidikan. Kenapa demikian? Karena pihaknya baru menerima hasil dari laboratorium di Medan. Senin lalu pihaknya baru menerima hasil laboratorium dari Medan yang diketahui bahwa BBM tadi atau B30 atau biodiesel industri, ungkap Winardi. Karena itu, walaupun pihaknya telah menerima hasil laboratorium, masih diperlukan keterangan dari ahli untuk membaca hasilnya. Karena diterima dalam bentuk tabel, sehingga bisa memastikan jenis solar industri atau bukan. Selain itu, Winardi juga membantah tuduhan Yara bahwa pihaknya telah bermain mata untuk menghentikan kasus ini. Menurut dia, kasus yang sedang ditangani pihaknya dilakukan secara profesional dan dengan cara scientific investigation atau proses pembuktian secara ilmiah, termasuk saksi dan dokumen. Semua sudah kami periksa, dokumen maupun administrasi lengkap yang dikeluarkan pihak berwenang. Jadi kami tidak mau gegabah melakukan langkah-langkah penghentian penyelidikan tanpa fakta, data, dan tanpa teruji secara teknis. Itu tegas Kombes Winardi. Sebenarnya kami sudah mengundang ya untuk menjawab secara lugas ini. Sebenarnya saya sudah mencoba menghubungi salah satu staf di Humas Polda Aceh untuk membicarakan undangan ini kepada Kabid Humas Kombes Joko. Itu saya lakukan kemarin siang. Dan pada sore harinya saya mendapat kabar bahwa Pak Kabid Humas tidak bersedia hadir karena sudah diberi klarifikasi langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Dirkrimsus Polda Aceh Kombes Winardi. Jadi beliau merasa sudah cukup keterangan yang diberikan. Jadi sebenarnya kami bukan tidak melakukan langkah cover box set atau perimbangan. Kembali lagi, karena prosesnya masih beberapa hari lagi, kata Winardi, jadi kalau dikatakan pihaknya telah menghentikan penyelidikan itu, maka salah besar. Jadi maksudnya apa yang dikatakan oleh Yara bahwa sudah dihentikan, itu salah besar. Nah, pertanyaannya sekarang mana sih yang benar? Apakah versi Yara atau Winardi? Tentu terlalu dini atau prematur untuk kita mengambil kesimpulan saat ini. Lantas, bagaimana sikap dan tindakan serta keputusan dari Divisi Propam Mabes Polri terhadap laporan Yara? Sebaliknya, apakah Ketua Yara Safarudin atau apa kata Ketua Yara Safarudin terkait tudingan bahwa pihaknya bohong dari Winardi? Nah, kami telah mengundang Safarudin untuk berbicara secara terbuka, lugas, dan transparan di program podcast Sisi Lain yang akan tayang pada Jumat 21 April mendatang pukul 19.30 di channel YouTube Saleh Abdullah. Karena itu tunggu saja apa yang dijawab oleh Safarudin. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallah minna wa minkum. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.